Selamat bertemu kembali anak-anak. Dalam pembahasan di bab yang baru ini berkenaan dengan topik transformasi. Dalam bagian ini, dalam video ini kita hanya akan membahas salah satu jenis transformasi, yaitu pencerminan atau refleksi. Nah, untuk menstimulasi Anda, merangsang Anda agar bisa lebih berkonsentrasi pada apa yang dibahas ini dan bisa memecahkan soal-soal yang ada, maka di bagian awal ini ditempatkan tugas mandiri untuk Anda. Tugas mandiri ini bersumber dari latihan 3.1 dan bagian ayo kita tinjau ulang. Silakan Anda screenshot, kemudian bisa dicatat ataupun dikerjakan setelah Anda mendengar penjelasan dari video ini. Ya, di bagian ini kita akan coba mendefinisikan dulu apa itu transformasi, sehingga Anda bisa memahami secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan sekarang. Transformasi itu adalah perubahan benda atau objek yang meliputi perubahan dari sisi letaknya, tapi bisa juga perubahan dari ukuran atau besar kecilnya, serta bentuk dari benda atau objek tadi. Anda mungkin pernah menonton film Transformer, di mana sebuah objek berupa robot itu mengalami perubahan menjadi sebuah mobil atau bentuk-bentuk yang lain. Proses perubahan itulah yang disebut sebagai transformasi sebuah benda atau sebuah objek. Nah, jenis-jenisnya bisa Anda lihat di sini, yaitu terdiri dari pencerminan atau refleksi, kemudian translasi atau pergeseran, kemudian perkalian bangun atau dilatasi, serta perputaran atau rotasi. Khusus di bagian atau video pertama ini, kita hanya akan membahas tentang pencerminan. Jadi kita mulai saja dengan pencerminan. Pertanyaan mungkin yang penting kita ajukan di sini adalah, kalau pencerminan itu merupakan kegiatan mencerminkan sebuah benda terhadap sebuah cermin, maka bagaimana cara kamu untuk menggambar bayangan hasil pencerminan dari suatu benda? Yang kedua, bagaimana cara kamu untuk menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius? Artinya, kalau sebuah objek seperti segitiga kita letakkan di dalam sistem koordinat kartesius dan kita tentukan sebuah garis sebagai cerminnya atau garis refleksinya, hasil yang kita dapatkan seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kedua. Nah, agar Anda dapat memahami secara baik atau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara baik, maka ikutilah pembahasan yang akan kita uraikan di sini. Kita mulai dari pencerminan pada benda, dan kalau Anda amati objek yang ada dalam foto ini, yaitu sebuah bangunan yang mengalami pencerminan sehingga bayangannya itu muncul pada air di bagian bawahnya. Ya. Mungkin di hadapan bangunan ini ada air, sehingga ketika diambil fotonya, bayangan dari bangunan itu muncul pada air yang ada di hadapannya. Nah, kalau kita amati dari foto ini, maka ada sejumlah hasil pengamatan yang bisa kita katakan di sini. Pertama, tiap titik dari bangunan asli di atas garis air itu memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Sebagai contoh, titik putih ini berada di atas air, ini berada pada benda aslinya, mempunyai bayangan, yaitu titik yang ada di sini, ini mengalami perubahan warna sedikit, tetapi titiknya ada, ya, di mana titik ini berada pada bayangan dari benda tadi, dan letaknya bersesuaian terhadap benda atau titik aslinya. Begitupun dengan titik-titik yang lain Anda bisa lakukan. Misalnya titik ini bayangannya berupa titik juga yang ada di sini yang bersesuaian letaknya. Hal kedua yaitu bahwa bayangan bangunan tersebut pada air itu dikenal sebagai refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Itu dua hal yang bisa kita sampaikan
untuk pencerminan dari sebuah benda atau sebuah objek. Berikut sifat-sifat bayangan apakah yang bisa dihasilkan dari sebuah proses pencerminan ini. Itu bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Ini ada seorang laki-laki dewasa yang berdiri di depan sebuah cermin besar, sehingga bayangannya bisa dimunculkan di sini. Dia berada di arah kiri cermin, sedangkan bayangannya ada di bagian kanan dari cermin ini. Jika kita amati foto ini, maka hal pertama yang bisa kita simpulkan adalah bahwa bayangan suatu bangun yang dicerminkan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi kalau ini adalah seorang laki-laki dewasa, maka bayangannya pun akan merupakan seorang laki-laki dewasa, ya, dengan bentuk dan ukuran yang sama. Berikut jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Sebagai contoh, sepatu orang ini bayangannya ke cermin itu sama dengan sepatu aslinya ke cermin. Jaraknya akan sama. Dan ketiga, bahwa bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Orang ini aslinya menghadap ke arah kanan, maka bayangannya akan berhadapan dengan dia dengan mengarah pandangannya ke kiri. Baik, setelah tadi kita mempelajari sifat bayangan benda yang dibentuk oleh sebuah pencerminan, maka pada tahapan ini kita akan mempelajari langkah-langkah untuk bisa menggambarkan hasil pencerminan dari sebuah bangun. Untuk itu, kita pertama memiliki sebuah segi 4 PQRS. Langkah-langkahnya Anda tolong ikuti ini sehingga bisa memahami secara bertahap dan terurut bagaimana menggambar secara baik sebuah hasil pencerminan dari sebuah bangun. Yang pertama, gambarkan suatu bangun terlebih dahulu. Dalam contoh ini kita mempunyai sebuah segi 4 PQRS. Lalu buatlah garis alfa sebagai cerminnya. Ini garis alfanya. Dalam contoh ini kita membuat garis alfa yang tegak, tapi sebetulnya bisa juga kita membuat sebuah garis yang tidak tepat tegak. Ya. Berikut, tarik garis bantu dari P ke P aksen yang tegak lurus dengan alfa. Jadi dari P Anda tarik garis ke sebuah titik baru yang kita beri nama sebagai P aksen, di mana garis tadi harus tegak lurus terhadap alfa ini, terhadap cerminnya. Ya, alfa ini merupakan cermin. Yang berikutnya, selain dia tegak lurus, dia juga harus memenuhi syarat jarak P ke alfa harus sama dengan jarak dari P aksen ke alfa. Jadi bisa kita katakan dari P ke P aksen itu adalah 2 kali dari P ke alfa. Ya. Setelah Anda melakukan seperti yang ada pada gambar ini, lanjutkan untuk titik-titik yang lain seperti untuk key ke key aksen. Tarik garis tegak lurus, kemudian hitung jarak dari key ke alfa sama dengan dari key aksen ke alfa juga. Berikut dari R ke R aksen pun sama, serta dari S ke S aksen juga lakukan hal yang sama serupa dengan menarik garis tegak lurus, garis bantu yang tegak lurus terhadap alfa. Setelah itu pastikan bahwa jarak dari S ke alfa sama dengan dari S aksen ke alfa. Langkah ketiga adalah Anda setelah mendapatkan titik-titik baru P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen tadi, hubungkan mereka, dan oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen ini adalah bayangan dari P, Q, R, S, maka segi 4 P, Q, segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen juga merupakan bayangan dari segi 4 P, Q, R, S terhadap alfa, atau direfleksikan, dicerminkan terhadap alfa. Itu cara untuk menggambar hasil pencerminan dari sebuah bangun. Nah, langkah selanjutnya mungkin Anda mencoba saja dari kegiatan 2 pada buku paket.
salinlah gambar berikut pada. Nah, di sini tampak persegi ABCD yang telah kita gambarkan pada kertas berpetak ya. Di sini kita menggunakan software komputer. Dan di sebelah kanan dan bawahnya ini terdapat sebuah cermin yang bisa kita namakan sebagai garis refleksinya. Dan dari titik A ini kita akan membuat atau menentukan bayangan untuk A yang biasa kita namakan sebagai A aksen. Ya, dan untuk itu maka kita akan tarik dari A sebuah garis bantu seperti ini. Ya, diusahakan atau harus dipastikan bahwa garis ini harus tegak lurus terhadap garis refleksinya. Itu harus lurus, tegak lurus tepatnya dari A ke garis refleksi seperti ini, tegak lurus ya. Kemudian kita lanjutkan dari garis refleksi ini ke bayangannya dengan jarak yang sama seperti dari garis ini ke titik A-nya. Jadi kurang lebih kalau kita perpanjang seperti ini. Jaraknya ingat, dari garis refleksi ke bayangan harus sama dengan jarak dari garis refleksi ke titik asalnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, kita plot titiknya di sini. Inilah hasil pencerminan dari A terhadap garis refleksi ini atau terhadap cermin ini. Ya. Kita lanjutkan ke titik B juga dengan melakukan cara yang serupa. Tarik dari B mengarah ke garis refleksi, lalu hitung jaraknya, dan dengan jarak yang sama itu diteruskan ke bayangannya. Seperti ini. Untuk C pun sama, kita lakukan tegak lurus, lalu hitung jaraknya, dan dengan jarak yang sama itu kita teruskan untuk sampai ke bayangannya. Dari titik D kita lakukan cara yang sama, tegak lurus dan berjarak sama masing-masingnya terhadap garis refleksi. Nah, inilah 4 titik yang merupakan hasil pencerminan dari 4 titik sudut pada persegi asal. Ya. Langkah selanjutnya adalah tentu kita membuat persegi untuk keempat titik ini, dimulai dari titik G. Ya. Kita lakukan ke H ya, ke H, oke. Kemudian ke I, J, dan kembali ke G untuk menghubungkan keempat titik ini menjadi sebuah persegi. Inilah persegi GHIJ yang merupakan bayangan dari pencerminan terhadap cermin yang ada di sebelah kanan dan bawahnya ini, atau garis refleksi yang ada di sebelah kanan dan bawah ini. Bayangannya seperti ini. Ya, berikutnya kita coba untuk mengerjakan nomor F, di mana kita mempunyai sebuah segi 5 KL, M, N, dan O, dan akan dilakukan pencerminan terhadap sebuah garis yang berimpit dengan salah satu sisi dari segi 5 ini. Ya, garis seperti yang diperlihatkan ini merupakan garis refleksi atau cerminnya. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi, yaitu dari titik pertama, titik K, kita tarik sebuah segmen garis mengarah ke cerminnya, seperti ini ya. Dengan syarat harus tegak lurus terhadap cerminnya tadi atau terhadap garis refleksinya, lalu kita teruskan untuk sampai pada bayangannya dengan jarak yang sama, seperti dari titik asal K ke cerminnya. Kurang lebih kita akan dapatkan pada titik seperti ini. Kita beri tanda, kita plot titiknya. Berikut untuk L juga kita lakukan cara yang serupa. Kita tarik segmen garis sampai ke cermin atau garis refleksinya, lalu dari sana kita perpanjang dia dengan jarak yang sama. Kurang lebih kita akan dapatkan titik ini.
Titik ketiga yaitu M berjarak 0 terhadap cermin atau garis refleksinya, sehingga tidak perlu dilakukan penarikan garis atau segmen garisnya, karena jaraknya adalah 0 satuan. Begitupun dengan N, tidak berjarak terhadap segmen garis, tidak berjarak terhadap garis refleksinya atau cerminnya. Terakhir adalah titik O yang berjarak kurang lebih 1 kali dari diagonal persegi kecil ya, yang ada ini. Nah, dengan jarak yang sama itu kita tarik ini satu diagonal kecil ya, kita tarik ke sini dengan arah yang tegak lurus terhadap cermin ataupun garis refleksi tadi. Kita tempatkan, kita plot titiknya di sini menjadi sebuah titik T ya. Jadi di sini kita dari segi 5 KLMNO kita mempunyai bayangan segi 5 ini yang dicerminkan terhadap garis refleksi yang merupakan salah satu sisi dari segi 5 tadi, yaitu RSMNT ya. Nah, kelima titik ini kita hubungkan untuk membentuk sebuah segi 5 kembali. Kita hubungkan dari R ya, sebagai bayangan dari K, titik pertama, ke S tentu saja, lalu ke M, ke N, T, dan kembali ke R. Nah, inilah yang merupakan hasil pencerminan dari segi 5 asalnya. Bayangan ini juga merupakan sebuah segi 5 dengan ukuran dan bentuk yang sama. Yang berikut bahwa jarak setiap titik yang ada pada bangunan asal ke cerminnya itu berjarak sama juga. Begitupun semua ruas garis yang ada di bangun asal, misalnya KL, akan mempunyai jarak yang sama dengan jarak pada ruas garis sisi yang terletak pada bayangannya yang bersesuaian. Jadi bayangannya adalah RS, itu berjarak sama dengan KL. Nah, ini hal yang dapat kita simpulkan dari pencerminan terhadap sebuah bangun. Ya, setelah tadi kita mempelajari langkah-langkah pencerminan, dan setidaknya ada 2 hal pokok yang harus kita perhatikan saat kita melakukan pencerminan, yaitu yang pertama bahwa garis atau segmen garis di antara sebuah titik dan bayangannya harus selalu tegak lurus terhadap cermin atau garis refleksinya. Kemudian yang kedua bahwa jarak dari titik asalnya ke cermin itu harus sama dengan dari cermin ke bayangan atau ke hasil refleksinya. Nah, dengan 2 hal itu kita akan coba untuk melakukan refleksi terhadap sebuah titik dan nanti juga sebuah bidang atau sebuah bangun pada bidang koordinat. Kita buat dalam bentuk latihan saja supaya Anda bisa memahami secara lebih baik, dan ini bisa kita lihat di latihan ya, kegiatan 3 ya. Kalau Anda lihat di buku siswa Anda, di sini dinyatakan kembali latihan 3 tadi. Lakukan pencerminan atau refleksi untuk titik-titik berikut ini. Catatan bahwa ada beberapa titik yang dimodifikasi, dirubah di sini sehingga tidak sama persis seperti yang ada pada buku siswa Anda. Yang pertama, cerminkan titik A 3,4 terhadap sumbu X. Yang kedua, titik B 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian C 2,4 direfleksikan terhadap titik pusat koordinat 0,0. D titik 4,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Dan terakhir titik E 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukanlah hasil pencerminannya. Ya, untuk melakukan pencerminan dari titik A terhadap sumbu X, maka kita harus ingat kembali apa yang tadi telah didapatkan dari
bagian sebelumnya, yaitu bahwa dari A haruslah ditarik garis yang tegak lurus terhadap cerminnya sendiri, yaitu sumbu X ini. Kita coba lakukan itu. Seperti ini. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap cerminnya, yaitu sumbu X. Kemudian kita teruskan atau kita lanjutkan ruas garis itu untuk mencapai bayangannya atau hasil pencerminannya dengan jarak yang sama seperti dari A ke cerminnya ini. Nah, kalau Anda perhatikan pada layar ini, maka jaraknya sebanyak 4 satuan panjang. Jarak 4 satuan panjang itu pula lah yang harus kita teruskan dari cerminnya untuk sampai pada hasil pencerminan. Kita kecil dulu. Ya, seperti ini. Kita plot hasilnya di sini. Inilah bayangan dari A titik 3,4 terhadap sumbu X, yaitu bayangannya akan jatuh di titik 3, -4. Ini koordinatnya. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y dari titik B, kita lakukan dengan cara yang serupa pula, yaitu kita tarik dari B secara tegak lurus ke sumbu Y sebagai cerminnya, ditarik tegak lurus, lalu kita hitung jarak dari B ke cermin tadi sebanyak 2 satuan. Jarak itu pula yang kita pakai ke titik hasil pencerminan, yaitu sampai ke sini. Nah, kita plot di sini. Inilah hasil pencerminan dari B 2,3 ke sumbu Y atau terhadap sumbu Y yang menghasilkan titik E negatif 2,3. Dan berikutnya, untuk pencerminan dari titik C 2,4, kita tarik garis ke arah pusat koordinat. Pencerminan dilakukan terhadap pusat koordinat titik O 0,0. Karena terhadap sebuah titik maka tidak perlu diperhatikan tegak lurusnya ya. Cukup jaraknya yang diperhatikan. Nah, jarak ini kita teruskan untuk sampai pada hasil pencerminannya, yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi harus melewati titik di mana dia akan direfleksikan, kemudian jaraknya harus sama, sehingga kita sampai pada titik ini. Inilah bayangan untuk C 2,4 terhadap atau yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0. Kita plot titiknya. Bayangan ini berkoordinat negatif 2, negatif 4. Nah, setelah tadi kita melakukan pencerminan untuk titik A, B, dan C, maka sekarang kita akan melakukan pencerminan untuk titik D dan titik E. Titik D kita lakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu garis ini. Untuk mendapatkan hasilnya, maka proses pencerminan mengikuti apa yang juga tadi telah disampaikan atau telah dilakukan untuk titik A, B, maupun C. Di mana dari titik D kita tarik segmen garis yang tegak lurus terhadap cerminnya. Kita coba lakukan itu. Seperti ini. Lalu dengan jarak seperti ini, yaitu setengah dari diagonal, kita teruskan untuk mendapatkan bayangan dari D. Kurang lebih seperti ini. Ya, hasilnya kita plot. Inilah koordinat bayangan, inilah titik bayangan untuk D. Di sini diberi huruf J ya. Biasanya kita menamakan sebagai D aksen dengan koordinat
5,4. 5,4 untuk bayangan dari D 4,5. Berikutnya kita lakukan pencerminan untuk titik E 1,4 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Prosesnya sama juga, yaitu dari E kita tarik garis atau segmen garis, ruas garis. Kemudian pastikan bahwa segmen garis atau ruas garis ini tegak lurus terhadap cerminnya. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak. Seperti ini. Kurang lebih kalau Anda perhatikan ini, dengan memperhitungkan ini sebagai diagonal-diagonal dari persegi kecil, maka kurang lebih 2,5 kali dari diagonal persegi kecil. Nah, jarak itu pula lah yang kita teruskan untuk sampai pada bayangannya. Ini setengah, 1,5, 2,5. Kita plot titiknya di sini. Jadi koordinat bayangan untuk titik E 1,4 adalah titik di sini diberi nama K. Biasanya kita menamakan E aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 1. Sekali lagi, ini merupakan hasil pencerminan E 1,4 terhadap garis Y sama dengan negatif X yang menghasilkan koordinat E aksen atau K di sini dengan koordinat negatif 4, negatif 1. Ya, kita letakkan di sini hasil-hasil yang telah kita dapatkan dari sistem koordinat kartesius tadi, baik pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap pusat koordinat, serta terhadap garis Y sama dengan X dan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dari sini kita bisa menentukan rumus pencerminan yang merupakan sifat-sifat yang bisa kita kembangkan dari hasil-hasil yang kita dapatkan ini. Pertama, kita mulai dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalau Anda perhatikan titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen 3, negatif 4, maka komponen X yaitu 3 itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang mengalami perubahan adalah komponen Y yaitu dari 4 menjadi negatif 4. Artinya terjadi perubahan tanda. Itu sebabnya jika kita mempunyai titik A, X, Y dan kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Sebab yang mengalami perubahan tanda hanya Y. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y, di mana dalam contoh ini kita mempunyai titik B 2,3, dan setelah dicerminkan menghasilkan B aksen negatif 2,3. Yang mengalami perubahan tanda di sini adalah komponen X-nya, sedangkan komponen Y tetap dari 3 menjadi tetap 3. Akibatnya, untuk titik A, X, Y, titik A, X, Y yang sembarang, kita lakukan pencerminan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Kalau Anda perhatikan ini, yang mengalami perubahan hanya bagian depan, yaitu komponen X-nya saja. Berikutnya untuk pencerminan terhadap pusat koordinat 0,0, titik C 2,4 dicerminkan menghasilkan C aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 4. Ini berarti kedua nilai ini, baik X maupun Y, absis maupun ordinat, mengalami perubahan tanda. Ya. Jadi kalau kita mempunyai titik A, X, Y, dan kita refleksikan terhadap pusat koordinat O, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Titik awal X, Y berubah menjadi titik akhir atau bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X
di mana dalam contoh kita mempunyai titik D 4,5 dan bayangannya adalah D aksen 5,4. Nah, di sini bukan perubahan tanda yang terjadi, tetapi pergantian tempat di antara absis dan koordinatnya, di antara X dan Y-nya. Absisnya berpindah ke belakang, sedangkan koordinatnya 5 itu berpindah ke depan. Jadi, secara umum, jika kita mempunyai titik A, X, Y, dan kita lakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan dihasilkan titik A aksen dengan absisnya adalah Y dan ordinatnya adalah X, bertukar tempat. Dan terakhir, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik E yang kita miliki dengan koordinat 1,4 itu mengalami perubahan menjadi E aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 1. Ini berarti terjadi perpindahan tempat, tapi juga diikuti dengan perubahan tanda pada absis maupun koordinatnya. Maka bisa kita simpulkan, jika kita mempunyai titik A, X, Y yang sebarang, dan kita lakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y berada di depan dengan tanda yang berubah menjadi negatif Y, dan X di belakang dengan perubahan tanda menjadi negatif X. Jadi koordinat A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Inilah hasil pencerminan dari titik A, X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, setelah tadi kita mengetahui atau mendapatkan rumusan untuk pencerminan yang dilakukan dalam beberapa keadaan, maka kita coba menerapkan apa yang telah kita dapatkan tadi untuk melakukan pencerminan terhadap sebuah bangun datar yang kita miliki yang diletakkan di dalam sebuah sistem koordinat kartesius. Untuk itu kita menggunakan latihan 3.1 nomor 6 yang soalnya seperti ini, di mana sebuah segi 4 KLMN dengan titik-titik sudut yang telah ditentukan ini direfleksikan terhadap sumbu X, dan hasil refleksi terhadap sumbu X itu kemudian dilanjutkan dengan refleksi lagi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukanlah koordinat akhirnya, yaitu K double action, L double action, M double action, dan N double action. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang pertama harus Anda kuasai adalah refleksi terhadap sumbu X, termasuk rumusannya, dan kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X bersama rumusannya. Itu kita tuliskan di sini, mulai dari pencerminan terhadap sumbu X, yang rumusannya adalah A, X, Y, akibat refleksi terhadap sumbu X menghasilkan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai titik K negatif 2,4 dan kita refleksikan terhadap sumbu X, bayangannya adalah K aksen negatif 2, negatif 4. Harga Y-nya yang mengalami perubahan tanda. Begitupun dengan titik L 3,7 itu akan menghasilkan L aksen 3, negatif 7. M 4, negatif 8 akan menghasilkan M aksen 4,8. Sedangkan N min 3, min 5 itu menghasilkan N aksen min 3,5. Kemudian pencerminan dilanjutkan terhadap sumbu Y, pencerminan dilakukan terhadap garis Y sama dengan X dengan rumusan A, X, Y itu akan menghasilkan A aksen Y, X atau mengalami pertukaran tempat. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai titik K aksen sama dengan negatif 2, negatif 4, maka bayangannya akan mengalami pertukaran tempat, yaitu K double aksen adalah negatif 4, negatif 2. Dengan cara yang sama, kita juga bisa meneruskan untuk titik L aksen 3, negatif 7 akan menghasilkan L double aksen negatif 7,3. Kemudian titik M aksen 4,8 akan menghasilkan titik M double aksen sama dengan 8,4.
serta yang terakhir titik N aksen adalah negatif 3,5, itu akan menghasilkan N double aksen 5,-3 sebagai akibat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Inilah titik akhir pencerminan berurutan, baik terhadap sumbu X maupun lanjutannya terhadap garis Y sama dengan X. Baik, tadi setelah kita melakukan pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, juga terhadap pusat koordinat, serta terhadap garis Y sama dengan X, maupun terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka sekarang kita coba melakukan pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Juga pencerminan terhadap garis yang sejajar sumbu Y. Untuk mempermudah masalah ini, maka kita coba terapkan itu dalam contoh, sehingga Anda bisa lebih cepat, mudah-mudahan memahami apa yang kita maksudkan di sini. Yang diminta di sini adalah tentukanlah hasil pencerminan atau refleksi terhadap titik-titik yang diberikan berikut, yaitu A 3,4 terhadap garis X sama dengan 5. Jadi ini koordinat A-nya 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, bayangannya akan berada di mana dengan koordinat berapa, itu yang ditanyakan. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, berarti garis yang ada di sini belum dibuat, garis putus-putusnya, garis refleksinya belum dibuat, tapi Anda bisa punya bayangan hasilnya seperti apa dengan koordinat seberapa besar. Berikut untuk C, titik B 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ini titik B-nya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 yang ini. Bagaimana kira-kira koordinat bayangannya dan dengan koordinat sebesar berapa, berapa. Itu yang ditanyakan di nomor C. Begitupun dengan nomor D, yaitu titik B ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Berarti garis yang ini, garis pendatar yang ini, berapakah koordinat hasil pencerminan itu? Ya, di sini kita akan menentukan hasil pencerminan dari titik A 3,4 terhadap garis X sama dengan 5 dan terhadap garis X sama dengan 1. Untuk itu, seperti tadi telah dilakukan, kita tarik garis dari A ke arah cerminnya, yaitu X sama dengan 5, dengan jarak 2, kemudian jarak itu dipertahankan untuk sampai pada bayangannya, yaitu aksen. Di sini dia memberi nama F dan bukan aksen ya. Koordinatnya adalah 7,4. Kemudian untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 1, kita coba ganti warna saja. Ya, ditarik dari A mengarah ke garis X sama dengan 1 dengan jarak 2 satuan. Kemudian jarak itu dipertahankan untuk mendapatkan hasil akhir seperti ini. Kita klik pada titik untuk bayangannya di koordinat negatif 1,4. Inilah bayangan untuk A 3,4 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kalau kita fokus pada pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 tadi, untuk membuat rumusan secara umumnya, maka kita bisa menulis kembali titik A dengan koordinat 3,4 dicerminkan menjadi F dengan koordinat 7,4. Nah, koordinat 7,4 untuk F ini itu didapatkan dari
2 kali jarak A ke H dalam arah mendatar. Berarti untuk absisnya yang kita perhitungkan seperti ini. Jadi 2 kali absisnya, 2 kali jarak, selisih jarak antara absis dengan H. Berarti H, 2 kali H kurang X. Kemudian ditambahkan lagi supaya mendapatkan 7, karena kalau Anda kalikan 2 dikalikan H kurang X itu baru 4, baru sebanyak ini. Maka perlu ditambahkan lagi dengan 3 di absisnya, ditambahkan dengan X lagi, supaya bisa menghasilkan 7. Kemudian untuk koordinatnya tetap dengan 4 atau Y-nya itu. Ini koordinat untuk F atau A aksen tadi. Kalau kita teruskan dan kita sederhanakan ini, 2H kurang 2X ya, ditambah X itu menjadi 2H, kemudian kurang 2X ditambah X itu menjadi kurang 1X atau kurang X saja. Sehingga F ini bisa ditulis sebagai F sama dengan 2H kurang X saja. Lalu di belakangnya koma dengan Y. Inilah rumusan untuk F atau A aksen, yang kita bisa menulisnya sebagai A aksen, yakni 2H kurang X, Y. Perumusan secara lengkap untuk pencerminan terhadap garis yang sejajar sumbu Y ini, seperti X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 dalam kasus ini, itu bisa Anda lihat nanti pada tayangan PowerPoint-nya, akan dibuat secara lebih baik. Di sini hanya coretan-coretan sederhana saja ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan juga untuk pencerminan terhadap sumbu garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu di Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Nah, kalau pencerminan kita lakukan terhadap garis Y sama dengan H, tentu yang mengalami perubahan yaitu bukan pada absis, tetapi pada koordinatnya. Akibatnya, kalau titik B 2,3 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 seperti yang ada pada tayangan ini, maka hasilnya adalah X atau absisnya tetap sama, sedangkan koordinatnya itu mengalami perubahan menjadi 2 kali 1 garis dari Y sama dengan 1 ini dikurangkan dengan 3, yaitu koordinatnya. Dengan cara yang sama, untuk titik 2,3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, bayangannya adalah 2,7 yang diperoleh dari 2,2 kali 5 dikurangkan dengan koordinatnya yaitu 3. Secara umum, jika A, X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka kita akan mempunyai bayangan A aksen yaitu X, 2H kurang Y. Ya, setelah tadi kita merumuskan pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, kita gunakan rumus-rumus itu dalam memecahkan soal-soal yang diberikan berikut ini. Dan untuk itu kita mengambil soal yang ada pada ayo kita tinjau ulang pada subbab tentang refleksi atau pencerminan ini. Nomor yang kita ambil adalah nomor pertama, nomor 1. Bunyi soalnya adalah sebagai berikut. Setelah dicerminkan terhadap titik asal, segitiga XYZ memiliki bayangan di X aksen, Y aksen, dan Z aksen seperti yang diberikan ini. Jadi yang diketahui sini adalah koordinat dari bayangannya. Sedangkan koordinat titik awal atau bangun aslinya itu belum atau tidak diberikan. Dan itu berarti kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat bangun aslinya. Nah, setelah kita menentukan koordinat bangun asli ini, diminta untuk tentukan bayangan bangun asli tadi, yaitu segitiga X, Y, Z, jika direfleksikan
terhadap garis X sama dengan negatif 1. Untuk menjawab pertanyaan ini maka ada dua rumusan yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, pencerminan terhadap titik asal, dan yang kedua yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Dalam kasus kita H sama dengan negatif 1 di sini. Itu sebabnya di sini kalau Anda perhatikan kita menuliskan kembali rumus pencerminan terhadap titik pusat koordinat O 0,0, di mana A, X, Y itu dicerminkan menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Tetapi yang kita miliki di sini adalah X aksennya dengan koordinat 1,4. Jadi seolah-olah kita berada di titik ini dan kita ingin menentukan titik awal atau titik dari bangun aslinya. Nah, kalau Anda lihat perubahan yang terjadi, yaitu dari belakang kita menuju ke depan, maka terjadi perubahan pertama pada tanda X dan yang kedua pada tanda dari Y. Itu sebabnya ketika kita menentukan hasil untuk X dari X aksennya, koordinat untuk X dari titik X aksen yang sudah diketahui di sini, maka kita tinggal merubah tanda dari absis maupun ordinatnya, dari X maupun Y-nya. Jadi 1,4 itu diubah menjadi negatif 1, negatif 4. Sekali lagi itu terjadi karena kita meninjau dari titik hasil ini, kemudian kita ingin menentukan titik awalnya atau titik dari bangun aslinya. Itu kalau Anda perhatikan di sini rumusannya dari negatif X menjadi X dan dari negatif Y menjadi Y. Sehingga dengan cara yang sama untuk 1 akan menjadi negatif 1 dan 4 menjadi negatif 4. Dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan untuk Y aksen 2,2, titik asalnya adalah negatif 2, negatif 2. Sedangkan untuk Z aksen negatif 2,3, titik asalnya adalah 2, negatif 3. Dengan tanda-tanda yang berbeda, baik untuk X sebagai absis maupun untuk Y sebagai koordinat. Nah, atas dasar nilai atau koordinat X, Y, Z yang merupakan titik awal atau titik dari bangun aslinya ini, kita kemudian melakukan pencerminan. Ini ada kesalahan tulisan, terhadap garis X sama dengan H. Jadi bukan terhadap O 0,0 tetapi terhadap garis X sama dengan H. Dan rumusan yang telah kita dapatkan tadi yaitu bahwa A, X, Y akan dicerminkan menjadi A aksen yaitu 2H kurang X, Y. H ini adalah garis nilai garis yang merupakan nilai dari X pada garis tadi ya, pada cerminnya itu. Jadi 2 kali nilai cerminnya itu, harga pada cerminnya itu dikurangkan dengan absisnya. Kemudian koma di belakangnya adalah nilai dari ordinatnya. Nah, dengan mensubstitusi X sama dengan negatif 1, negatif 4, maka bayangan untuk X yaitu X aksen adalah 2 dikali 1 dari sini, hanya ini ditambah 1. Mengapa ditambah 1? Karena dikurang dengan negatif 1. Jadi mengalami perubahan tanda menjadi tambah 1. Kemudian di koma dengan koordinatnya yaitu negatif 4. Ini kalau kita hitung nilainya menghasilkan X aksen sama dengan 3, negatif 4. Nah, dengan cara yang sama untuk Y negatif 2, negatif 2, jika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 1, itu menghasilkan Y aksen sama dengan 2 dikali 1 dikurang negatif 2 itu menjadi tambah 2, lalu di koma dengan negatif 2-nya ini. Perhitungan lebih lanjut untuk Y aksen itu menghasilkan Y aksen dengan koordinat 4, ini menghasilkan 4, negatif 2. Dan terakhir untuk Z 2, negatif 3 untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan Z aksen
dengan koordinat 2 kali 1, kemudian dikurangkan dengan 2 ini. Lalu diikuti dengan koma negatif 3-nya. Kalau kita perhitungkan Z aksen ini, maka nilainya adalah 0, ini menjadi 0, koma negatif 3. Itulah hasil pencerminan dari titik X, Y, dan Z atau segitiga X, Y, Z terhadap garis X sama dengan 1. Demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang topik pencerminan atau refleksi. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan Bapak harapkan agar Anda dapat menyelesaikan tugas mandiri yang telah diberikan kepada Anda. Jaga selalu kesehatan Anda, karena masih berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, serta selalu untuk belajar serta beraktivitas dari rumah saja. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.